Mari kita lanjut lagi ke alur cerita Wu Ying San Qiandao. Mari gasken. Dia sangat gembira ketika dia melihat alam harta karun ilahi yang tersisa. Tombak panjang meledak, ingin mengambil kesempatan untuk melukai Su Wuzu secara serius. Tombak panjangnya meledak, dan semua kekuatan mengalir keluar. Energi dari alam harta karun ilahi tidak diragukan lagi terungkap. Tombak panjang itu seperti ular sanca raksasa, dan akan melahap Su Wuzu. Tetapi pada saat ini, Su Wuzu melihat pisau panjang di tangannya, tetapi dia menekannya dengan telapak tangan, dan segel terbentuk di tangannya. Segel Zhao Tian. Su Wuzu meledak dengan kekuatan 2 kali lipat, dan menekannya ke bawah, dan cahayanya naik tajam saat segelnya turun. Su Wuzu memiliki perasaan keagungan yang berdesir. Langkah ini terlalu kuat, dan meledak dengan kekuatan 2 kali lipat, yang jauh lebih kuat dari Yanlong Slash. Pihak lain tidak pernah memikirkannya sama sekali, dan hanya merasakan kekuatan besar menyerangnya. Sesuap manis, dan seteguk darah menyembur keluar. Tubuhnya terhuyung ke belakang, dan dia terkejut. 3 orang yang semula mengepung Su Wuzu sekarang mengepung Su Wuzu dengan ekspresi yang sangat suram. Para penonton juga tercengang. Siapa yang mengira ini masalahnya? Apakah ketiga orang ini berada di alam harta karun ilahi? Seseorang bergumam, tetapi suaranya tidak kecil, dan ketika mereka mencapai telinga ketiganya, mereka semua menjadi semakin suram. Sayang sekali. Ketiganya mengepung Su Wuzu, tetapi mereka dirugikan. Namun, keterampilan tempur anak ini berada di luar imajinasi. Sangat sulit bagi orang biasa untuk mengembangkan keterampilan tempur kelas 4, tetapi ia memiliki beberapa jenis, dan masing-masing telah dikultivasikan dengan sukses besar. Sepertinya kamu tidak bisa membunuhku. Su Wuzu memandang ketiganya dan berkata, bagaimana kalau memberitahuku siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? 3 harta karun ilahi saling memandang, dan hati mereka mundur. Setelah berjuang begitu lama, pembangkit tenaga listrik Taoisme akan segera hadir. 3 pukulan paling banyak, 3 pukulan tidak akan membunuhnya. Mundur, kata salah satu dari mereka. Semuanya, tidak peduli biayanya, gunakan teknik serangan gabungan untuk membunuhnya. Membunuh. Mereka bertiga berbicara, dan tombak di tangan mereka bergetar. Itu adalah putaran serangan sengit lainnya. Pada saat ini, napas ketiga orang itu terhubung, dan tembakannya hampir secara instan disinkronkan. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan keterampilan tempur mereka meroket, dan energi antara langit dan bumi juga ditanamkan ke dalam tombak panjang mereka. Tombak berputar, dan 3 pusaran muncul di kepala tombak, dan pusaran itu berarti dihancurkan. Bersatu dengan kejam, membunuh Su Wuzu. Su Wuzu merasakan tekanan, pupil matanya mengerut, dan sosoknya mundur. Dia tidak ingin menerima serangan 3 orang itu sendirian. Reaksi Su Wuzu sangat cepat, dan kecepatannya cepat, dan ketiganya menyerang posisi di mana Su Wuzu berdiri pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, tempat itu runtuh dan runtuh. Bahkan batu biru yang terkena jatuh ke pusaran cahaya tombak, dan langsung dipelintir menjadi bubuk. Adegan ini membuat mata Su Wuzu menyipit, dan kekuatan gabungan dari ketiganya lebih kuat dari yang diharapkan. Melihat Su Wuzu menghindari mereka, ketiganya merasa enggan. Salah satu dari mereka meraung, ambil kesempatan, tidak ada banyak waktu, Anda harus membunuhnya, jika Anda tidak dapat membunuhnya, Anda akan pensiun. Ketiganya mengangguk dan membunuh Su Wuzu lagi. Pada saat ini, Su Wuzu menghindarinya. Dia bergerak sangat cepat, menghindari pencekikan terus-menerus mereka. Langkah besar seperti milikmu. Berapa kali kamu bisa menggunakannya? Su Wuzu memandang mereka dengan dingin. Metode serangan gabungan 3 orang memang kuat, tetapi kekurangannya juga jelas. Langkah besar seperti itu pasti sangat mahal dan tidak mudah digunakan. Dan, sulit untuk menghalangi mundurnya. Dengan reaksi dan kecepatannya, dia bisa menghindarinya. Melihat bahwa Su Wuzu menghindari 3 gerakan mereka berturut-turut, ketiganya sangat tidak mau. Sambil menggertakkan giginya, dia ingin mundur. Melihat adegan ini, Su Wuzu berinisiatif untuk menggulung pisaunya dan berkata, datanglah jika kamu mau, dan pergilah jika kamu mau. Apakah kamu pikir saya sangat baik hati karena saya di sini? Tetaplah di sini. Kamu memang di luar keterkejutan kami. Kami bertiga tidak pernah membunuhmu. Tapi, kami berada di alam harta karun ilahi. Bisakah kamu menghentikan kami jika kami ingin pergi? Hahaha, ketiganya tertawa keras.
Sementara ketiganya berbicara, mereka menembak Su Wuzu pada saat yang sama, ingin menggunakan metode serangan gabungan untuk menyerang Su Wuzu lagi. Su Wuzu menyela di antara mereka, dan tebasan pemisah langit jatuh, mengganggu serangan gabungan mereka. Mereka bertiga hanya bisa mengeluarkan skill tempur mereka untuk menghadapi Su Wuzu. Jangan berkelahi, pergi salah satu dari mereka memblokir Su Wuzu dan berteriak kepada dua lainnya pada saat yang sama, dalam 1/4 jam, orang-orang Tao pasti akan datang. Keduanya mengangguk dan ingin pergi. Su Wuzu mengayunkan pedangnya ke arah mereka bertiga, memaksa mereka untuk melawannya. Dia tidak ingin ketiganya pergi. Aku tidak membunuhmu, itu di luar dugaan kami. Kamu masih berharap, tidak bisakah kamu menahan kami? Salah satu dari mereka mencibir, dan tombak itu menikam Su Wuzu, memaksa Su Wuzu untuk menghindar. Su Wuzu menyaksikan ketiga retret itu, dan hendak melarikan diri dari sini. Ekspresinya dingin, dia datang untuk membunuh dirinya sendiri dan ingin pergi. Orang-orang ini pasti akan tinggal. Apakah itu hidup atau mati, itu sangat berguna baginya. Hanya saja dia hanya ada di alam bawaan. Ketiganya memutuskan untuk pergi, dan sulit baginya untuk tinggal. Ada banyak penonton di tempat kejadian, menyaksikan mereka bertiga mengundurkan diri. Banyak orang mulai pergi, karena pertempuran ini seharusnya berakhir. Jangan pergi ketika kamu datang, tidak bisakah kamu tinggal dan memberitahuku siapa yang ingin membunuhku? Su Wuzu tertawa. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan kami tinggal dan memberitahumu. Salah satu dari mereka menjawab Su Wuzu, dan mereka bertiga memandang Su Wuzu dengan waspada dan perlahan mundur. Ya, agak sulit untuk menjaga kalian semua di alam Xiantian, tetapi mencapai alam para dewa. Membunuh kalian seperti membunuh seekor ayam, kata Su Wuzu. Kalimat ini membuat mereka bertiga tercengang, tetapi segera mereka mengerti apa yang dimaksud Su Wuzu. Saya melihat Su Wuzu berdiri di sana, aura di tubuhnya bergulir. Antara langit dan bumi, ada juga gelombang spiritual yang menakutkan yang telah memasuki tubuhnya. Anak ini benar-benar telah melangkah ke alam harta karun ilahi saat ini. Seseorang berseru. Yang lain juga memandang Su Wuzu dengan heran, siapa yang mengira bahwa Su Wuzu akan mampu menerobos dan membuka harta karun ilahi dalam pertempuran. Wajah Su Wuzu tenang, jiwanya dipelihara oleh cairan mangkuk hitam, dan dia sangat kuat. Bahkan, dia sudah menemukan portal tersembunyi Dewa Hati. Itu hanya untuk memelihara dirinya ke kondisi yang paling sempurna, jadi dia tidak terburu-buru untuk menerobos ke alam harta karun ilahi. Tapi sekarang makanannya hampir habis, Su Wuzu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan langsung memasuki alam harta karun ilahi untuk membunuh orang-orang ini. Jiwa ilahinya meleleh ke dalam hatinya, dan portal kepemilikan ilahi tidak terlihat, bersembunyi di dalamnya seperti air tanpa akar, film yang tidak terlihat. Jiwa ilahi yang bercampur dengan energi darah bergabung ke dalam film, dan film itu meleleh dengan bersih seperti salju. Salju mencair untuk mengungkapkan wajah asli, dan harta spiritual hati terbuka, yang seperti dantian. Pada saat ini, energi darah di seluruh tubuh Su Wuzu mengalir ke dalam harta karun ilahi dari hati, dan energi spiritual juga bercampur dengan energi darah dan mengalir ke dalamnya. 3 pembudidaya dari alam harta karun ilahi menyaksikan energi spiritual dari dunia sekitarnya mengalir deras dan bergegas menuju Su Wuzu. Setelah kehilangan akal sehat, mereka segera menjadi sangat gembira. Betul sekali. Mereka sangat gembira. Su Wuzu melangkah ke alam harta karun ilahi, yang merupakan peningkatan besar bagi Su Wuzu. Tetapi dengan cara yang sama, itu juga ketika Su Wuzu berada di titik terlemahnya. Shenzang dapat menyimpan energi, sehingga energi yang dimilikinya meroket. Tapi apa itu energi yang tersimpan hanya untuk ditambahkan? Ada 8 meridian luar biasa dan 12 meridian serius. Jika ini mewakili sungai energi darah dan sungai energi spiritual, maka Shenzang mewakili danau besar. Bukalah para dewa, danau ini kosong. Apa yang akan terjadi pada hubungan antara sungai energi darah dan sungai energi spiritual dan danau air? Sungai energi darah dan sungai energi spiritual semuanya akan mengalir ke danau yang kosong. Dengan cara ini, kekuatan Su Wuzu akan turun seketika. Cari jalanmu sendiri, bunuh dia. Mereka bertiga sangat bersemangat, mereka berpikir bahwa tidak ada harapan untuk membunuh Su Wuzu, tetapi mereka tidak pernah memikirkan Liu Anhuaming. Prajurit lain juga memandang Su Wuzu, dan beberapa bahkan memandang Su Wuzu seperti orang bodoh.
Menerobos alam harta karun ilahi saat ini adalah cara untuk mati. 3 prajurit dari alam Dewa Tibet menyerah melarikan diri, memegang tombak panjang lagi, dan langsung menyerang Su Wuzu. Tombak berputar, kepala tombak bersinar dengan cahaya dingin, dan kecepatannya sangat cepat. Kekuatan tempur ketiganya tampaknya sedikit lebih kuat dari sebelumnya, dan tombak itu harus menembus segalanya. Terutama alam Senzang yang dipimpin, tombaknya bersinar, cahaya yang menyala-nyala itu luar biasa, tombaknya bergetar dan pedangnya menembus kehampaan. Mati. Pada saat ini, Su Wuzu takut akan sulit untuk meledakkan kekuatan alam bawaan. Tembakan ini bisa menembusnya. Namun, Su Wuzu yang dibayangkan tidak menembus. Sebaliknya, pedang panjang Su Wuzu terus terpotong. Sky Splitting Slash masih sama, dan dipotong dengan kuat. Kekuatan tebasan pemisah langit tidak harus buruk sama sekali, itu berguling ke arah mereka bertiga dan memblokir mereka. Bagaimana mungkin wajah ketiga orang itu sangat berubah, menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Su Wuzu baru saja mencapai alam harta karun ilahi, bukankah itu karena sebagian besar kekuatan di meridian utama dan 8 meridian diekstraksi ke dalam harta karun ilahi? Bagaimana rasanya dia tidak melemah sama sekali? Ketiganya tidak bisa mengerti, karena Su Wuzu terus menebas langit saat ini. Tebasan membelah langit terus-menerus, dan nyala api padam, satu demi satu pisau, dan terus berjatuhan. Cahaya pedang meledak, dan lingkungan pemotongan itu bergetar. Dan yang paling menakutkan adalah Su Wuzu semakin kuat. Itu benar, semakin ditebas, semakin kuat, perintahnya adalah bahwa kekuatan dalam harta sucinya mulai diumpankan kembali ke meridian. Tidak mungkin mereka bertiga melawan, dan mereka tidak merasa kesulitan pada awalnya, karena perasaan yang sama seperti sebelumnya. Meskipun mereka takut Su Wuzu tidak kehilangan kekuatannya, mereka juga ingin melarikan diri dengan cepat. Tetapi segera mereka menemukan bahwa ini mungkin permintaan yang berlebihan, karena tebasan pemisah langit Su Wuzu semakin kuat, dan sulit bagi mereka untuk berjuang keluar. Tebasan pemisah langit Su Wuzu berlanjut, pisau panjang itu menebas, dan nyala api padam, dan semakin ditebas, semakin cepat jadinya. Bagi praktisi lain, melangkah ke alam para dewa akan menguras energi dari meridian untuk mengisi kembali para dewa. Tapi apa yang dia takutkan? Energi dalam mangkuk hitam terus-menerus dikonsumsi, terus-menerus mengisi kembali harta ilahi. Dia berjalan terlalu mantap di sepanjang jalan, sehingga harta karun ilahi yang dia buka juga melampaui yang lain. Energi yang perlu diekstraksi juga dikonsumsi seperti orang gila. Masih ada banyak cairan di mangkuk hitam Su Wuzu, cukup baginya untuk mengkonsumsi dantian yang mengisi kembali harta spiritual hati. 100, 1000, 10.000 tetes. Konsumsi cairan berwarna darah. Meskipun Senzang Su Wuzu tidak sepenuhnya diisi ulang, pada saat ini, energi di meridian tidak lagi diekstraksi secara paksa, dan ranah Senzang mulai memberi daya kembali ke meridian. Pada saat ini, Su Wuzu mulai memiliki beberapa kekuatan dari alam harta karun ilahi. Dan saat Su Wuzu terus mengkonsumsi cairan berwarna darah, kekuatan umpan balik Senzang menjadi semakin kuat. Ketika cairan berwarna darah dalam mangkuk hitam habis, dia benar-benar memiliki kekuatan dari alam harta karun ilahi. Dan pada saat ini, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Su Wuzu, yang benar-benar memasuki alam harta karun ilahi? Jika Anda bisa melawan mereka di alam bawaan, dan mencapai alam harta karun ilahi, mereka akan dihancurkan. Pisau panjang itu menebas. Semua orang mengira itu ilusi, dan melihat pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Mereka bertiga berimbang barusan, dan bahkan Su Wuzu hanya bisa menggunakan semua jenis keterampilan tempur yang kuat untuk saling berhadapan. Tapi sekarang, hanya Su Wuzu yang melihat satu pisau. Dengan satu tebasan, tombak dari realem harta karun ilahi pecah, memuntahkan darah dari mulutnya, menderita luka berat, dan menghancurkan tulang-tulangnya. 3 pisau. Ada 3 anjing mati lagi di tanah seperti alam harta karun dewa. Semua orang kesurupan, apakah ini kelompok orang yang sama dengan pertarungan yang baru saja saya lihat? Awalnya, dia ingin memberi makan dirinya sendiri untuk sementara waktu, tetapi sekarang untuk membunuh mereka dan menjadi alam harta karun dewa, Su Wuzu juga sedikit tidak bahagia. Dia berjalan ke salah satu dari mereka dan menginjaknya. Saya hanya ingin berada di alam bawaan dengan tenang,
tetapi kalian memaksa saya untuk menjadi alam harta karun ilahi. Kalimat ini menyebabkan banyak orang yang hadir berkedut. Beberapa orang ingin membunuh Su Wuzu, berapa banyak orang yang ingin menjadi dewa dan menyembunyikannya, bagaimana Anda bisa pamer seperti ini? Su Wuzu memandangi ketiga anjing yang mati itu dan berkata, sekarang kamu bisa memberitahuku, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Tiga harta karun ilahi menoleh ke satu sisi dan tidak menjawab kata-kata Su Wuzu sama sekali. Su Wuzu tertawa dan tidak peduli. Sebagai gantinya, dia membungkuk ke telinga seorang seniman bela diri dan berkata dengan lembut, sebenarnya, saya harus berterima kasih kepada kalian semua. Jika Anda tidak datang untuk membunuh saya tidak pandai melakukan banyak hal. Kalimat ini membuat para pejuang dari alam harta karun ilahi melihat ke arah Su Wuzu. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Su Wuzu dalam kata-katanya. Mungkin Su Wuzu tidak menjelaskan kepadanya, tetapi membungkuk ke mulutnya sejenak, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia sepertinya mendengarkannya. Dua prajurit lainnya di alam harta karun ilahi juga mengalami perlakuan yang sama. Setelah melakukan hal-hal ini, Su Wuzu mencondongkan tubuh ke telinganya dan berkata, benarkah tidak? Jika kamu ingin membunuh, kamu tidak bisa mendapatkan apapun dariku. Dia sangat kuat dan menatap Su Wuzu dengan dingin. Su Wuzu melirik pihak lain dengan jijik dan berkata, saya benar-benar menganggap diri saya serius, apakah Anda benar-benar peduli jika saya tidak mengatakannya? Fakta bahwa Anda di sini untuk membunuh saya sudah cukup. Su Wuzu, kamu tidak bisa hidup terlalu lama. Salah satu dari mereka berkata dengan kejam. Aku tidak tahu apakah aku bisa hidup terlalu lama, tapi aku tahu kamu pasti tidak akan selamat. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mengirimmu untuk mati. Su Wuzu meraih pisau panjangnya. Tetapi pada saat ini, dua kelompok orang datang berlari kencang dari kejauhan, dan salah satu dari mereka berteriak, Su Wuzu, jaga orang-orang di bawah pisau. Su Wuzu menoleh, dan melihat bahwa salah satu ombak berasal dari Dao Zong, dan yang lainnya dari Akademi Jixia. Pemimpinnya adalah Gu Qing, dan dialah yang berbicara saat ini. Tentu saja, Su Wuzu tidak akan memberikan wajah Akademi Jixia. Dia mengangkat pisau dan menjatuhkannya, di bawah tatapan Gu Qing. Pisau panjang memotong kepala tiga orang, dan kepala berguling dan jatuh tepat di depan Gu Qing. Wajah Gu Qing muram, dan dia menatap Su Wuzu dan berkata, mengapa kamu ingin membunuh mereka? Mereka datang untuk membunuhku, bukankah normal bagiku untuk membunuh mereka? Sebaliknya, kamu sangat marah. Mungkinkah orang-orang ini dikirim oleh Akademi Jixia? Su Wuzu bertanya kembali kepada Gu Qing. Justru karena mereka bukan dari Akademi Jixia maka kita harus tetap hidup. Kita ingin mencari tahu siapa yang melakukannya. Gu Qing menjawab Su Wuzu. Hei, kalian tiba-tiba baik padaku, aku sedikit tergerak. Tapi, tebak aku percaya atau tidak? Su Wuzu bertanya pada Gu Qing. Gu Qing melirik tiga mayat di tanah dan berkata, Akademi Jixia dan kamu telah berada dalam serangkaian konflik, kami tidak akan bodoh untuk menembakmu saat ini. Su Wuzu, aku tahu kamu tidak punya dasar. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kamu main-mainkan. Ayo, Akademi Jixia tidak ingin guru tahu membuat marah Akademi Jixia karena insiden ini. Berbicara tentang ini, Gu Qing memandang para tetua yang berasal dari Dao Zong. Hal ini benar-benar tidak dilakukan oleh Akademi Jixia saya. Akademi Jixia saya tidak begitu bodoh. Tetua yang datang ke sini adalah pria kuat di puncak dinasti Yuan, bernama Ma Qinglin, yang sangat damai. Su Wuzu tinggal di Dao Zong karena memiliki hubungan dengannya. Ma Qinglin tidak menjawab kata-kata Gu Qing, dan dia juga mendengar tentang pertarungan Su Wuzu dengan Akademi Jixia. Mereka juga mendengar tentang Su Wuzu pergi ke musuh yang kuat tadi malam.